Laksamana yang ada di sini untuk berterima kasih kepada Feng Tianxing atas rahmatnya, penuh keyakinan dan harapan untuk masa depan. Tapi Namino, yang berdiri di sudut, tidak senang sama sekali. Memindahkan seluruh keluarga berarti dia telah kehilangan harta keluarganya. Dalam setengah bulan terakhir, dia belum menemukan properti yang sesuai. Dia telah datang ke sini beberapa kali untuk mencari bantuan dari Laksamana Yan, bahkan dengan imbalan anggota klannya bergabung dengan tentara. Keripik. Tapi ini tidak cukup. Konsumsi sumber daya keluarga sangat cepat, dan bahkan jika dia, Namino, tidak berani menyia-nyiakan pemborosan, dia masih tidak berdaya untuk pulih. Di wilayah keluarga baru, begitu banyak orang dengan penuh semangat menunggu sumber latihan. Jika ini memotong sumber budidaya, hati orang-orang dari suku ini akan benar-benar bubar. Apakah mereka ingin mengikutinya atau tidak adalah masalah lain. Melihat iblis turun dari tembok kota, Namino bergegas maju. Bolehkah saya bertanya kapan Laksamana Yan bebas? Prajurit iblis itu menatap tembok kota dan berpikir sejenak. Kamu adalah patriark baru dari suatu keluarga, kan? Ini Nanmu Nuo, keluarga Nanmu. Meski tabu nama keluarga pun diabaikan oleh orang ini, Namino sepertinya tidak marah sama sekali, melainkan berinisiatif untuk menjelaskan. Prajurit iblis itu berpikir sejenak. Kamu tunggu di sini. Aku akan bertanya pada Laksamana Yan apa maksudnya. Laksamana Yan menerima bangsawan hari ini, jadi dia mungkin tidak bebas. Mendengar ini, Namino langsung panik. Dengan cepat meraih lengan prajurit itu, dan memasukkan cincin Sumeru ke dalamnya. Tuanku, tolong bantu saya. Jika tidak ada persediaan sumber daya di keluarga saya, hati orang-orang akan terpencar. Saya bisa menjanjikan apa saja kepada Laksamana Yan. Saya hanya meminta dia untuk memberi keluarga saya sumber daya yang cukup untuk mencari nafkah. Ketika saya kembangkan modal baru sumber, terikat untuk membayar. Setan itu awalnya berencana untuk menjelaskan dengan baik, tetapi saat dia merasakan cincin Sumeru di tangannya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia menatapnya dengan tajam. Membawa pergi. Izinkan saya memberitahu Anda, sebagai bawahan Laksamana Feng. Pertama, saya tidak kekurangan sumber daya ini. Kedua, Anda tidak ingin menyuap saya dengan cara tercela ini. Apakah Anda layak? Nanmu Nuo tiba-tiba merasa seperti bola yang kehabisan napas, dan seluruh tubuhnya roboh, dan dia mundur beberapa langkah dengan linglung. Prajurit iblis ini memiliki disiplin militer yang ketat, dan yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti aturan. Tapi kapan sebuah keluarga bisa mendapatkan dukungan penuh dari para prajurit ini? Kejatuhan keluarga sudah dekat. Apakah ini jalan kehancuran yang diatur Laksamana Feng untukku? Baru saja melihat ke atas, tiba-tiba dia melihat seorang kenalan di tembok kota, Feng Tianxing. Dengan sedikit gerakan tenggorokannya, Nanmu Nuo melemparkan martabatnya yang terakhir ke tanah, dan kegembiraan muncul di wajahnya yang pucat. Laksamana Feng. Ini aku, Laksamana Feng. Aku menunggumu datang. Bisakah aku naik dan berbicara denganmu? Feng Tianxing tersenyum. Bawa dia, kemudian Mozu membawa Namino ke tembok kota. Hanya dalam 1 bulan, Nanmu Nuo telah banyak disiksa, dan keluarganya sudah diambang kehancuran. Sekarang Feng Tianxing adalah satu-satunya harapannya untuk menyelamatkan keluarganya. Sudah lama sejak Laksamana Feng, aku sangat merindukanmu. Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya, dan mengalihkan pandangannya ke Grand Canyon di luar. Katakan padaku jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Aku kekurangan waktu di sini. Dan aku tidak punya banyak waktu untuk mengurus masalah sepelemu, kata Namino dengan cepat. Sumber daya di keluarga saya terputus, inventaris habis, dan berada di ambang kehancuran. Saya juga meminta Laksamana Feng untuk mengalokasikan beberapa sumber daya agar saya dapat mengatasi kesulitan ini. Saya akan mencoba membayar kembali ketika saya kembali, atas sumber daya di masa depan. Feng Tianxing berpura-pura bingung, dan meminta Laksamana Yan di sampingnya. Bukankah aku memberimu perintah untuk mengalokasikan sebagian dari sumber daya mereka? Laksamana Yan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, jika ada hal seperti itu, aku pasti akan mengaturnya secepat mungkin. Feng Tianxing berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Oh ya, waktu aku hendak memberimu perintah, kebetulan keluarga Choke mengirim seseorang ke sana. Aku melupakannya, karena aku merasa ada yang tidak kulakukan. Laksamana Yan seperti ini, Anda akan memberi keluarga mereka cukup sumber daya selama 3 bulan untuk saya. Akan ada perang di pihak saya, dan sumber daya terbatas. Saya akan mengalokasikan kompensasi kepada Anda saat itu. Laksamana Yan mengangguk dengan cepat. Oke, bawahan saya akan membuat pengaturan sekarang. Bagaimana dengan ini? Nanti, saya akan mengumpulkan semua bawahan saya di kamp. Laksamana Feng, tolong lihat apakah ada area yang perlu diperkuat pertahanannya di sekitar sini. Lalu saya bisa membangunnya kembali. Anda telah selesai membacanya. Datang langsung ke Daying baiklah. Aku akan menunggumu. Feng Tianxing mengangguk, dan Laksamana Yan pergi dengan tergesa-gesa. Mendengar kata-kata ini, Nanmu Nuo merasa sangat gatal di hatinya. Sekarang situasi keluarga tidak baik, tidak ada sumber daya,
Tidak ada cara untuk mendapatkan sumber daya. Semuanya tampak menemui jalan buntu. Sekarang kesempatan ada di depannya. Ketika Feng Tianxing memintanya datang ke sini untuk memberikan kontribusi, dia mengatakan ini. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan bergabung dengan bawahan Feng Tianxing. Nan Munuo benar-benar tidak percaya bahwa dia, Feng Tian Guild, akan membunuh bangsanya sendiri seperti ini. Segera mengepalkan tinjunya. Karena Laksamana Feng akan berperang melawan kehampaan, aku tidak tahu apakah dia bisa membawa kita bersama. Keluarga Nanmuku sekarang memiliki hampir 1000 setan di tahap tengah kondisi tubuh yang hancur. 10.000 orang. Aku ingin memimpin suku untuk bergabung bawahan Laksamana Rufeng hanya menginginkan beberapa sumber daya untuk menjaga keluarga tetap hidup. Nan Munuo dapat melihat dengan sangat jelas bahwa Feng Tianxing tidak dapat ditemukan di bulan ini, dan Laksamana Yan tidak memberinya sumber daya, yang semuanya untuk menekannya. Hari ini, retorika, terlupakan. Feng Tianxing bahkan lebih akurat untuk mengungkapkan bahwa tidak peduli seberapa kuat keluarga Nanmunya. Hidup dan matinya saat ini hanyalah masalah pemikiran Feng Tianxing. Setelah memahami level ini, Nan Munuo yang muak dengan tidak memiliki sumber daya yang stabil, tiba-tiba menyadari bahwa jika dia ingin bertahan hidup, dia harus setia kepada Feng Tianxing, dan dia harus menukar anggota klannya untuk kelangsungan keluarga. Permintaan Nan Munuo sepenuhnya sesuai dengan harapan Feng Tianxing. Lupa untuk memasok mereka? Bagaimana ini mungkin? Semuanya direncanakan oleh Feng Tianxing. Setiap kali Laksamana Yan memberi Nan Munuo lebih banyak sumber daya daripada tangan Feng Tianxing, hampir tidak cukup. Keluarga tidak memiliki persediaan sumber daya, tetapi tidak akan berantakan. Ini adalah level yang sangat rumit, dan tentu saja tidak masalah bagi Feng Tianxing untuk mengendalikannya sendiri. Berpura-pura berpikir lama, Feng Tianxing menghela nafas. Kamu adalah kekuatan keluarga. Aku tidak bisa mengaturmu untuk bergabung dengan medan perang kali ini. Bagaimana dengan ini? Di malam ini, kamu akan mendengarkan ke samping dan berbicara tentang apa yang menurutmu dapat kamu lakukan. Dan aku dapat mengatur dia. Nan Munuo buru-buru bersujud. Terima kasih, Laksamana Feng. Dengan kepergian Nan Munuo, Feng Tianxing sedikit tersenyum. Namino ini tersedia sekarang. Setidaknya dia bisa melihat dengan jelas perintah siapa yang harus dia dengarkan. Setelah berpatroli di tembok kota, Feng Tianxing menemukan jejak yang ditinggalkan oleh mata-mata Void, dan dia berpura-pura tidak melihatnya, dan kembali ke kamp sepanjang jalan. Ini adalah pertama kalinya melawan 8 rongga pada saat yang sama, yang jauh lebih baik daripada 1 rongga yang dihadapi di masa lalu. Orang-orang di kamp semuanya adalah kroni Feng Tianxing. Dia Yeming, Jiang, Yuan Hong, Laksamana Yan, Borui, dan iblis lainnya semuanya hadir. Selain kroni, ada 10 kroni Kedan, Namino dan banyak Laksamana. Pertarungan ini bisa dibilang sangat mewah. Feng Tianxing tiba-tiba muncul di tenda, mengetuk meja dengan ringan dengan jarinya. Diskusi menghilang tanpa jejak, dan tempat itu sunyi.